Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita masuk ke pertemuan 9, yaitu dengan tema pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis ini, pertama kita harus mengerti definisinya. Definisinya itu yang pertama adalah hipotesis merupakan suatu proporsi pernyataan atau jawaban sementara, atau dengan kata lain dugaan sementara yang mungkin benar dan digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan atau penyesuaian dari suatu masalah untuk penelitian. Yang kemudian yang kedua definisinya, hipotesis adalah hasil kajian pustaka atau proses rasional dari penelitian yang telah mempunyai kebenaran secara teoretik. Apapun kebenaran hipotesis masih harus diuji kebenarannya secara empiris atau secara data atau secara rumus-rumus. Dengan demikian dapat kita anggap sebagai jawaban sementara terhadap masalah yang telah diuji dalam suatu penelitian dan masih perlu diuji kebenarannya dengan menggunakan data empiris. Arti yang ketiga, hipotesis itu sebagai kesimpulan bersifat sementara atau proporsi tentatif tentang hubungan antar dua variabel atau lebih. Berikut kita bahas ciri-ciri hipotesis. Hipotesis itu merupakan hasil dari proses teoretik dan komparasi fakta yang handal secara teoretik dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jadi hipotesis nanti itu dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya karena hasil dari data-data teoritis dan empiris. Kemudian hipotesis menyatakan hubungan antar variabel. Jadi nanti dugaan sementara itu untuk mengetahui apa hubungan antar variabel satu dengan variabel yang lainnya. Kemudian yang ketiga, hipotesis itu harus dapat diuji. Artinya, dapat visible untuk memperoleh data untuk pengujian hipotesis. Namanya dugaan sementara. Harus kita uji, karena ada kata-kata sementaranya. Atau dengan kata lain, kesimpulan sementara. Bisa benar, bisa salah. Artinya bisa diterima ataupun bisa ditolak. Kemudian hipotesis itu harus spesifik dan sederhana. Yang kelima, menyatakan pernyataan tentang karakteristik populasi. Berikutnya ada kegunaan hipotesis. Nah, hipotesis ini memberikan penjelasan tentang sementara tentang gejala-gejala. Misalnya gejala suatu ini ya populasi ya. Di sini saya garis bawahi memberikan penjelasan sementara. Kemudian yang kedua, hipotesis sebagai pengetahuan dalam suatu bidang. Ini kegunaan yang kedua. Kegunaan yang ketiga, hipotesis memberikan suatu pernyataan hubungan yang langsung dapat diuji dalam penelitian. Yang keempat, hipotesis memberikan arah kepada peneliti. Yang kelima, memberikan kerangka untuk melaporkan kesimpulan penyelidikannya. Jadi kalau kita nanti meneliti, pasti ada dugaan sementara kita. Seperti itu. Misalkan kita ingin menduga penghasilan suatu ini ya, misalnya penghasilan warga desa X rata-rata di bawah, misalkan ya, rata-rata di atas 3 juta misalkan. Benar nggak ini? Itu kan kesimpulan sementara. Namanya kita butuh penelitian. Nanti kita uji apakah memang benar di atas 3 juta atau di bawah dia rata-rata saja atau di bawah 3 juta. Jadi seperti itu. Kemudian bentuk kekeliruan hipotesis. Jadi yang pertama itu ada kekeliruan tipe 1, yakni menolak hipotesis 0 padahal sesungguhnya benar. Contoh tadi kalau H0-nya ada hipotesisnya 0. Artinya kesimpulan sementaranya 0. Misalnya tadi meneliti rata-rata gaji warga desa X di atas 3 juta. Nah, itu kan kesimpulan sementara H0-nya. Nah, di sini kita tolak. Padahal kalau kita teliti, sesungguhnya gajinya memang di atas 3 juta. Misalnya itu. Kemudian, untuk kekeliruan tipe 2, yakni menolak menerima, di sini menolak, di sini menerima. Tipe 2 ini, yakni menerima hipotesis 0 padahal sesungguhnya salah. Misalkan tadi di desa X setelah kita teliti ternyata warganya itu kebanyakan gajinya di bawah 3 juta, bukan di atas 3 juta. Misalkan seperti itu hasilnya. Jadi di sini kalau kita terima berarti
otomatis terjadi kekeliruan. Jadi contoh di sini tabelnya, hipotesis itu benar jika keputusan tepat. Kesalahan tipe 1 gini. Kemudian kalau salah, kesalahan tipe 2, keputusannya tepat. Ini ditolak dan ini diterima. Berikutnya langkah-langkah pengujian hipotesisnya. Langkah-langkahnya itu pertama merumuskan hipotesis nihil atau H0 atau HO. Kemudian dan hipotesis alternatif atau H1 atau HA misalnya biasanya disimbolkan seperti itu ya. Jadi kita merumuskan H0-nya dan H1-nya atau H0-nya atau HA-nya alternatifnya. Kemudian menentukan taraf signifikasi atau taraf nyata alfanya dan nilai tabelnya. Yang ketiga, menentukan kriteria pengujian berupa penerimaan dan penolakan HO. Yang ketiga menentukan kriteria pengujian berupa penerimaan dan penolakan dari H0. Yang keempat ini melakukan perhitungan statistika, kemudian menarik kesimpulan. Jadi pertama kita merumuskan, kita menentukan taraf signifikasinya, menerima kriteria pengujian, melakukan perhitungan, dan menarik kesimpulan. Itu langkah-langkahnya. Selanjutnya kita merumuskan hipotesis nihil dan hipotesis alternatif. Nah, perumusannya ini secara umum dapat dibedakan menjadi dua. Tadi ini hipotesis nihil atau H0 itu hipotesis yang dirumuskan sebagai suatu pernyataan yang akan kita uji, namanya kesimpulan sementaranya. Jadi yang akan kita uji. Kemudian yang kedua, hipotesis alternatif atau HA atau H1 ini hipotesis yang dirumuskan sebagai lawan dari tandingan dari hipotesis 0 atau antitesisnya, inverse-nya. Contoh di sini, kalau H0-nya sama dengan θ-nya sama dengan 0, berarti H alternatifnya, hipotesis alternatifnya tidak sama dengan 0. Jadi ini lawannya atau antitesisnya di sini. Lawan, ingat, kalau H0-nya, θ-nya sama dengan 0, berarti hipotesis alternatifnya tidak sama dengan 0. Nah, kemudian untuk yang kedua, kalau H0-nya atau hipotesis nihilnya ini θ-nya lebih kecil atau sama dengan 0, berarti ini kita lawannya, lawan dari hipotesis nihilnya, berarti hipotesis alternatifnya lebih besar dari θ yang ini, θ-nya lebih besar. Ini θ-nya. Kemudian untuk yang tapi tidak ada sama dengannya ya, karena di sini ini ya sudah di H0-nya ada sama dengannya. Kemudian H0-nya di sini θ-nya lebih besar atau sama dengan 0, di sini alternatifnya, kesimpulan atau hipotesis alternatifnya ini akan lawannya, θ-nya akan lebih kecil daripada 0. Jadi ini secara umum. Berikutnya menentukan taraf signifikasi. Nah, taraf signifikasi itu disimbolkan dengan alfa atau taraf keberartian. Nah, ini merupakan pedoman tentang besar kecilnya kesediaan peneliti untuk membuat keputusan atau mendapat resiko dalam membuat kekeliruan tipe 1 tadi. Dalam penelitian sosial terdapat dua alfa yang lazim digunakan. Jadi biasanya kalau kita meneliti tentang keadaan sosial, misalkan tadi dengan pendapatan rumah tangga, tentang kesehatan, tentang yang bersifat sosial itu, biasa dua tipe alfa yang digunakan, yakni besarnya 0,05 dan alfa yang satu 0,01. Nah, makin tinggi resiko dari kesalahan yang akan dibuat, makin rendah atau kecil taraf signifikasi yang digunakan. Jadi suatu penelitian disebut signifikasi bila bisa menolak H0. Dengan begitu, pasti menerima H1. Kalau H0-nya ditolak, berarti HA-nya atau H1-nya pasti diterima. Ingat tadi rumusnya antitesis atau lawannya. Nah, alfa yang pada nilai alfa yang ditentukan. Kemudian karena pada dasarnya H1 adalah negasi atau ingkaran dari H0 atau lawan atau antitesis. Mau apapun itu
ininya istilahnya. Jadi lawan. Nah, dia H1 dan H0 itu akan berlawanan, negasi. Kalau H1-nya diterima, berarti H0-nya ditolak. Kalau H1-nya ditolak, berarti H0-nya yang diterima. Seperti itu. Kemudian menentukan kriteria. Nah, menentukan kriteria pada dasarnya menetapkan statistik uji. Misalkan uji T, uji F, uji R, ataupun uji C kuadrat. Nah, nilai dari statistik uji adalah nilai yang akan dipakai sebagai dasar untuk menerima atau menolak hipotesis nihil tadi, H0 tadi. Jadi kita harus menghitung uji T, uji F, uji C kuadrat, seperti itu. Nah, penerimaan H0 terjadi jika uji statistiknya lebih besar daripada alfa di tabel. Nah, ini sudah pernah kita ini pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Untuk penolakan HO terjadi jika nilai uji statistiknya lebih kecil dari nilai alfa tabel. Jadi kita butuh tabel T, tabel Z, itu sebelum-sebelumnya sudah dijelaskan. Nah, berikutnya, melakukan perhitungan statistik. Nah, melakukan perhitungan dalam rangka pengujian hipotesis. Artinya, menentukan C kuadrat, menentukan T, menentukan F, dan menentukan R, itu diperoleh dari perhitungan data sampel. Kemudian, cara ini menarik kesimpulan. Nah, secara sederhana menarik kesimpulan berarti menolak HO ataupun menerima HO. Jadi kesimpulannya tadi itu pasti ujungnya seperti itu. Kita tolak atau kita terima. Jika peneliti berhasil menolak HO, kita mengatakan hipotesis yang diajukan teruji oleh data atau the data support hypothesis. Jadi kesimpulannya penelitian adalah hipotesis perubahan yang telah diajukan peneliti. Sebaliknya, jika peneliti tidak berhasil menolak HO, kita mengatakan hipotesis yang diajukan tidak teruji oleh data atau the data not support hypothesis. Artinya datanya nggak mensupport dari hipotesis. Kesimpulannya yang tidak kalah penting adalah makna atau implikasi dari kesimpulan berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Di sini pengujian hipotesis, ada uji dua arah di sini. Ada HO-nya, hipotesis yang dirumuskan dengan harapan akan ditolak. Ini hipotesis awalnya, artinya HO-nya akan ditolak. Berarti kalau HO-nya ditolak, berarti hipotesis alternatifnya atau tandingannya akan diterima. Nah, uji hipotesis statistik yang alternatifnya bersifat dua arah seperti ini, H0 itu sama dengan theta sama dengan theta 0. Untuk H1-nya antitesisnya karena di sini tidak sama dengan ini sama dengan berarti inverse-nya atau negasinya berarti tidak sama dengan 0. Nah, wilayah kritik atau daerah penolakan HO jika theta lebih kecil daripada theta 0 atau theta lebih besar daripada theta 0 sehingga uji dua arah ini daerah penolakannya ini yang dihasil seperti ini. Karena ini nilai Z-nya dari tabel atau dari perhitungan nanti negatif Z alfa per 2 ini positifnya. Jadi yang ini daerah penolakan. Yang diterima mana? Ini yang daerah putih-putih ini. Itu yang diterima. Jadi yang diterima ini daerah penerimaan. Nah, daerah penolakannya tadi sudah di sini, yang ini. Kemudian daerah jadi kalau kita ini daerah penolakannya Z lebih besar dari Z alfa 2 atau ini daerah yang sebelah sini. Z lebih kecil dari alfa 2 negatif alfa 2-nya. Ini daerah yang ini alfa 2-nya yang ini. Ini alfa negatif alfa 2-nya. Berarti yang sebelah sini yang ditolak. Kemudian yang diterima mana? Yang di tengah-tengah tadi, yang ini yang diterima daerah penerimaannya. Terus seperti itu. Ini untuk uji dua arah. Kemudian untuk uji satu arah dan ini arah kanan. Jadi suatu uji hipotesis yang bersifat alternatif bersifat satu arah seperti ini. H0-nya ini nanti tetanya lebih kecil atau sama dengan dari theta 0. Tetapi H1-nya ini akan tadi rumusnya negasinya atau lawannya. Kalau ini lebih kecil berarti di sini lebih besar. Maka wilayah kritik bagi hipotesis alternatif
Theta lebih dari theta 0 itu terletak di seluruh ekor kanan. Sedangkan jadi ini daerah penolakan. Di seluruh ekor kanan ini daerah penolakan. Kemudian wilayah kritik hipotesis 0 theta lebih kecil dari theta 0 terletak seluruh di ekor kiri. Jadi di sini daerah penerimaan. Nah, ini penerimaan ekor kiri lebih kecil dari theta 0. Berikutnya ini yang arah kanan. Ini arah kanan, uji yang arah kanan. Berikutnya ini arah kanan, kita ke uji satu arah tapi arahnya ke kiri. Nah, arahnya ke kiri itu uji hipotesis statiknya bersifat H0-nya itu lebih besar atau sama dengan theta 0 di sini. Nah, kemudian H1-nya anti negasinya atau lawannya dari theta lebih kecil daripada theta 0. Sehingga nanti daerah penolakannya di sini. Ini daerah penerimaan. Jadi wilayah kritik bagi hipotesa alternatif theta lebih besar dari theta 0 terletak di seluruh ekor kanan nih, di seluruh ekor kanan. Sedangkan wilayah kritik hipotesis alternatifnya theta lebih kecil atau lebih kecil dari theta 0 terletak seluruh ekor kirinya nih, daerah penolakan. Itu seperti itu. Berikutnya contoh di sini. 1. Menerima hipotesis dalam pengujian dua arah pada taraf nyata alfa sama dengan 0,05. Nah, bila nilai Z yang diperoleh dari sampel berada dalam interval, maka kita jawab. Kapan ini bila Z-nya dalam interval ini ya. Nah, alfa itu 0,5. Berarti alfa per 2-nya itu 0,05 dibagi 2. Berarti 0,025 di sini. Kemudian di alfa per Z alfa per 2 ini dari tabel kita peroleh 1,96. Lihat tabelnya. Kemudian daerah penerimaannya berarti antara negatif 1,96 dan positif 1,96. Sehingga kita ini kan kurvanya di sini 1,96, lihat uji T-nya nilainya di sini negatif 2,575, kemudian di sini positif 2,575. Lihat nanti di tabel. Menolak hipotesis dalam pengujian dua arah pada taraf nyatanya alfa sama dengan 1%. Jika nilai Z yang diperoleh dari sampel berbeda dalam interval, maka Z-nya itu lebih besar dari 2,575 atau Z lebih kecil dari negatif 2,575. Oke, sampai di sini saya cukupkan. Nanti kalau ada pertanyaan silakan chat di grup WA. Saya tutup. Assalamualaikum.